Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana Bin Herwan dengan NIM 2104450410027 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai efektivitas konseling ekletik. Langsung saja kita menayangkan makalah pertama dulu ya, mengenai efektivitas pendekatan konseling eklitik. Bentuk makalahnya seperti ini. Makalahnya terdiri dari 3 bab: pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Oke, kita akan membahasnya menggunakan media Canva dengan PowerPoint. Oke, kita masuk ke pembahasan. Dalam dunia bimbingan dan konseling, terdapat 3 pendekatan umum yang dilakukan dalam konseling. Apa itu? Yang pertama yaitu pendekatan ekletik. Yang kedua adalah pendekatan direktif. Dan yang ketiga adalah pendekatan non-direktif. Mari kita bahas satu-satu. Konseling direktif. Konseling direktif adalah salah satu pendekatan dalam bidang konseling yang menekankan pada bimbingan dan arahan yang aktif oleh konselor. Pendekatan ini berfokus pada membantu klien dalam mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu dengan memberikan petunjuk, saran, dan instruksi yang jelas. Praktik konseling yang dilakukan oleh para penganut teori behavioral. Jadi, konseling direktif ini adalah konseling yang berfokus pada konselor atau konseling dengan memfokuskan pada konselor. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya konseling direktif yang memegang peranan penting dalam proses konseling ialah konselor. Maka disebut dengan konseling direktif atau konseling untuk mengarahkan si konseli. Biasanya dalam konseling direktif ini konselingnya itu biasanya orang-orang yang sudah tidak mampu atau sudah susah untuk memahami dirinya. Sedangkan dirinya, permasalahannya saja pun kadang dia tidak bisa menspesifikkan apa sebenarnya masalahnya. Oleh karena itu, konseling direktif ini merupakan salah satu pendekatan konseling yang sangat atau bisa dikatakan efektif untuk dilakukan dalam proses konseling ketika si konselinya ini uh, tidak tidak terlalu paham mengenai masalahnya atau dia sudah sangat sulit membantu dirinya sendiri. Oleh karena itu dilakukanlah konseling direktif. Nah, praktik konseling yang dilakukan oleh para penganut teori behavioral atau teori tingkah laku. Jadi biasanya orang-orang yang bermasalah di sini adalah orang-orang yang tingkah lakunya itu memiliki suatu permasalahan. Jadi pendekatan konseling direktif ini banyak penganutnya merupakan penganut teori behavioral. Nah, adapun beberapa tahapan dalam konseling direktif. Yang pertama yaitu analisis, yang kedua sintetis, yang ketiga diagnosis, yang keempat prognosis, yang kelima treatment, dan tindak lanjut. Sebelum melakukan sintetis sampai tindak lanjut, tentunya seorang konselor harus melakukan sebuah analisis. Apa itu analisis? Analisis adalah sebuah tahap di mana konselor ini menganalisis apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh si konseli. Setelah dilakukan analisis, dilakukanlah sebuah sintetis atau menspesifikkan kebutuhan atau masalah yang dialami oleh si konsel ini. Setelah disintetis, konselor melakukan diagnosis. Diagnosis adalah di mana seorang konselor mendiagnosa sebenarnya si konsel ini masalahnya apa. Setelah itu, yang keempat yaitu prognosis. Prognosis ini adalah menentukan treatment apa yang bagus dilakukan dalam sesi konselingnya nanti. Dan yang kelima adalah treatment. Treatment adalah kegiatan, tahap inti atau kegiatan yang dilakukan dalam konseling direktif tersebut. Ketika dilakukan treatment, tentunya keberhasilan treatment ini tergantung pada keempat tadi. Semakin bagus analisis, sintetis, diagnosis, dan prognosis, treatmentnya juga akan bagus atau akan sesuai dengan
apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Apa yang akan ditindaklanjuti adalah evaluasi seberapa efektif konseling yang dilakukan pada saat mengkonseli. Nah, setelah konseling direktif, ada yang dinamakan dengan konseling non-direktif. Apa itu konseling non-direktif? Konseling non-direktif juga dikenal sebagai pendekatan konseling klien pusat atau biasa disebut dengan konseling client center therapy adalah salah satu pendekatan dalam bimbingan konseling atau bidang konseling yang menekankan pada pemahaman, empati, dan penghargaan terhadap klien. Pendekatan ini berfokus pada menghargai dan memfasilitasi pertumbuhan pribadi klien tanpa memberikan arahan atau nasihat langsung. Dalam konseling non-direktif, peran konselor adalah sebagai pendengar yang aktif dan pemaham. Adapun contoh konseling yang bersifat non-direktif seperti pendekatan humanism dan pendekatan eksistensial. Nah, terbalik lagi dengan konseling direktif tadi. Jika konseling direktif itu dititikberatkan kepada si konselor, pada konseling non-direktif yang menjadi penentu dalam keberhasilan konseling adalah si konselingnya sendiri. Jadi konselor di sini tidak mengarahkan atau tidak memberi nasihat kepada si konseli, melainkan si konselinya lah yang kayak katarsis atau bercerita segala pengalamannya. Nah, konseling non direktif di sini sulit dilakukan atau sulit diterapkan pada kepribadian seperti kepribadian introvert karena mereka lebih cenderung tertutup. Oleh karena itu, dalam konseling non direktif ini seorang konselor itu hanya berperan sebagai pendengar yang aktif dan pemaham, tidak boleh untuk menasihati atau mengarahkan si konseli. Bisa saja mengarahkan, tetapi si konselor di sini tidak memiliki andil dalam artian mereka yang mengarahkan bagaimana perilaku seharusnya yang diciptakan oleh si konselinya nanti, tetapi mereka lebih ke mendengarkan atau menjadi pemaham untuk si konselinya. Nah, pendekatan konseling non direktif ini biasanya teori-teori yang humanis atau humanism dan pendekatan eksistensial. Nah, setelah konseling direktif dan non direktif ada yang dinamakan konseling eklektik. Konseling eklektik adalah pendekatan dalam bidang konseling yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai pendekatan konseling yang ada. Oleh karena itu, konseling eklektik memungkinkan konselor untuk memilih dan mengintegrasikan teknik-teknik, strategi, dan konsep dari berbagai pendekatan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan klien. Konselor dapat menggabungkan elemen-elemen dari pendekatan kognitif, behavioral, humanistik, psikodinamik, atau pendekatan lainnya untuk menciptakan pendekatan yang paling efektif dalam membantu klien secara individual. Jadi, apa sih yang menjadi titik beratnya konseling eklektik? Jadi, konseling eklektik di sini adalah konseling yang memadukan antara berbagai pendekatan yang ada atau teknik-teknik yang ada dalam konseling. Atau bisa dikatakan penggabungan antara konseling direktif dan non direktif. Konseling eklektik di sini artinya teori yang digunakan itu sangat banyak atau bisa digabungkan. Ceritanya mereka collab teori-teori yang ada. Contohnya yaitu pendekatan kognitif, behavioral, humanistik, psikodinamik, atau pendekatan lainnya untuk menciptakan pendekatan yang paling efektif dalam membantu klien secara individual. Jadi, tidak hanya menekankan satu pendekatan saja, tetapi banyak pendekatan yang dilakukan dalam konseling efektif. Nah, selanjutnya dari ketiga pendekatan konseling, konseling eklektik ini memiliki efektivitas yang bagus. Mengapa? Karena penjelasannya ialah efektivitas. Sebelum kita membahasnya, kita akan membahas mengenai efektivitas. Efektivitas adalah tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas pengelolaan sumber daya sekolah adalah tingkat pencapaian tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan sekolah serta memiliki lingkungan sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah,
Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti. Ada 2 penelitian yang akan dipaparkan pada presentasi kali ini mengenai konseling ekletik. Yang pertama adalah penelitian di SMK Bina Satria Medan. Nah, setelah mengenai konseling ekletik, jadi hasil penelitiannya adalah setelah dilakukannya proses konseling, siswa masih enggan untuk berubah dan belum menyadari sikap agresif yang berdampak negatif untuk orang lain yang ada dalam dirinya. Siswa masih merasa bahwa dirinya harus dihargai. Siswa masih belum menyadari bahwa sikap negatif akan membahayakan dirinya sendiri dan siswa masih salah persepsi terhadap orang tuanya. Setelah dilakukannya konseling individual pada siklus pertama dalam waktu 1 minggu, peneliti memantau perilaku tersebut. Dengan begitu, peneliti berinisiatif melakukan konseling individual pada siklus kedua. Peneliti melakukan konseling dengan 3 kali pertemuan selama proses pemantauan. Hasil dari konseling pada siklus kedua ini merupakan siswa sudah menyadari perilaku agresif yang dilakukannya. Kelima objek tersebut sudah jarang masuk ke bilik konseling dengan masalah emosionalnya lagi. Jadi di sini terlihat ya bahwasanya konseling ekletik itu efektif dalam penerapannya. Yang kedua adalah penelitian di SMA Negeri 4 Medan. Adapun hasil penelitiannya adalah terlihat penurunan tingkat stres pasca bullying pada siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling kelompok pendekatan ekletik. Sebelum diberikan layanan konseling kelompok teknik pendekatan elektrik, terdapat skor rata-rata tingkat stres pasca bullying dilakukan 10 siswa tersebut 79,7. Jadi pasca ya. Setelah diberikan layanan konseling kelompok, diketahui rata-ratanya 47,9. Jadi perubahan rata-rata skor didapatkan pretest dan post-test sebesar 31,8 atau sebesar 39,89%. Nah, kita akan membahas sedikit ya mengenai bagaimana sih contoh pendekatan konseling ekletik? Jadi di makalah saya ada ditunjukkan studi kasus tentang efektivitas pendekatan konseling ekletik. Jadi begini, masalahnya yaitu studi kasus begini. Nah, studi kasus mengenai konseling ekletik. Konseling ekletik dalam menangani kecemasan sosial, konseli. Jadi masalahnya adalah kecemasan sosial. Nama si konsel ini adalah Maya, usianya 28 tahun. Masalahnya adalah kecemasan sosial yang mengganggu interaksi sosial dan pekerjaannya. Adapun latar belakang dari Maya adalah seorang profesional muda yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Dia mengalami kecemasan sosial yang signifikan yang membuatnya sulit dalam berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadinya. Kecemasan tersebut telah mempengaruhi kinerjanya dan merasa terisolasi. Nah, pendekatan konseling ekletik. Konselor yang bekerja dengan Maya memutuskan untuk menerapkan pendekatan konseling ekletik dengan memilih dan mengintegrasikan elemen-elemen dari beberapa pendekatan yang relevan untuk membantu mengatasi kecemasan sosialnya. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam proses konseling. Jadi yang diambil yaitu evaluasi awal. Adapun evaluasi awalnya yaitu pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang, pengalaman, dan gejala kecemasan sosial. Nah, konselor juga mengidentifikasi faktor-faktor pemicu dan situasi yang memperburuk kecemasannya. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam pendekatan konseling ekletik kali ini, yaitu pendekatan kognitif. Konselor menggunakan untuk membantu Maya. Nah, di sini menitik beratkan pada pola pikir negatif dan irasional yang muncul. Pada pendekatan behavioral, Maya diberikan tugas untuk melatih berbicara di depan cermin, berpartisipasi dalam aktivitas kelompok kecil, atau menghadiri acara sosial secara bertahap. Nah, pendekatan psikodinamiknya yaitu menjelajahi akar penyebab kecemasan sosialnya Maya, diberi ruang untuk mengungkapkan pengalaman masa lalunya yang mungkin terkait dengan kecemasan sosial. Selanjutnya, pendekatan humanistik yaitu konselor menunjukkan empati, pengertian, dan penerimaan tanpa syarat kepada Maya. Konselor juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga memungkinkan Maya untuk secara terbuka mengungkapkan perasaan dan emosi yang dengan kecemasan sosialnya. Nah, dari beberapa tadi pendekatan yang dilakukan, sudah jelas sekali ya bahwasanya konseling ekletik di sini bisa dinilai sebagai pendekatan konseling yang efektif karena
tidak hanya memfokuskan pada satu pendekatan saja, tetapi menggabungkan beberapa pendekatan yang ada. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa tidak hanya satu pendekatan yang digunakan, ada beberapa pendekatan yang digunakan seperti pendekatan behavioral, pendekatan humanistik, pendekatan psikodinamik, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, konseling eklektik di sini bisa kita nilai sebagai konseling yang efektif dalam uh, membantu konseli. Baik, itu saja itu saja pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.